Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, serta segala syukur juga kita aturkan kepadanya Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengisi kembali malam kita ini dengan membaca ayat Allah Azza wa Jalla dan mentadaburi ayat Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga ini menjadi bagian dari amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah di bulan Dzulhijjah ini. Ya, kita jadikan sebagai salah satu amal soleh di bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah. Silakan dibaca ayat 100 berapa? 33 dan 134 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما 135 tambah satu lagi. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. طيب 3 ayat. Dan Tuhanmu Maha Jaya dan Rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu, dan setelah kamu musnah akan Dia ganti dengan yang Dia menghendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan yang lain. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu tidak mampu menolaknya. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat yang terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dan Rabbmu Allah Azza wa Jalla Al-Ghani, Maha Kaya, Dzur Rahmah, Maha Pemberi, Maha memiliki rahmat. Allah Subhanahu wa taala membuat mensifati dirinya di sini. Ya, dan ayat ini disebutkan setelah ayat sebelumnya, walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Kita sudah sebutkan tadabburnya pada beberapa pekan lalu. Walikullin darajat, dan masing-masing dari jin dan manusia darajat, mereka diberi derajat-derajat kedudukan, pahala, ya. Mimma amilu, dari apa yang mereka amalkan. Jadi derajat baik jin dan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh amalnya.
Siapa yang amal solehnya banyak, tentu derajatnya tinggi. Ya. Sebaliknya, siapa yang amal tidak solehnya lebih banyak, derajatnya akan lebih rendah, atau dalam bahasa Arab disebut darakat. Ya. Kalau darajat itu dia ke atas, ya, tingkatan ke atas namanya darajat, ya. Tingkatan ke bawah namanya darakat. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Ya. Jadi orang yang amal solehnya banyak, derajatnya tambah tinggi. Dan sebaliknya, amal solehnya tambah sedikit, maka derajatnya makin rendah. Bahkan kalau amal tidak solehnya lebih banyak daripada amal solehnya, maka dia mendapatkan darakat. Waliyadzubillah mimma amilu. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan tidaklah Tuhanmu lalai dari apa yang mereka perbuat, yang diperbuat oleh jin dan manusia maksudnya, ya, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia dan jin, itu senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasa lainnya di muraqabah, ya, dipantau, dilihat. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, ya, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Jadi Allah itu ghani, al-ghani. Allah punya nama al-ghani, yang maha kaya. Apa artinya al-ghani dari kata ghina? Dan al-ghina itu artinya tidak membutuhkan. Al-ghani itu tidak membutuhkan. Amalan-amalan yang dikerjakan oleh jin dan manusia itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini disebutkan ghani, al-ghani ay an khalqihi la yahtaju ilaihim wala ila ibadatihim la yanfa'uhu imanuhum wala yadurruhu kufruhum. Ya. Al-ghani yaitu yang maha kaya atau maha tidak membutuhkan. Maha tidak membutuhkan dari makhluknya. Dia tidak butuh kepada mereka dan juga tidak kepada ibadah mereka. Tidak bermanfaat kepada Allah iman seseorang, dan juga tidak memberi mudarat kepada Allah kekufuran seseorang. Nah, itu disebut dengan al-ghani, yang maha kaya. Saking kayanya Allah, dia tidak butuh siapapun. Ya. Tapi dialah yang dibutuhkan. Dia tidak butuh kepada makhluk. Dia tidak butuh kepada langit dan bumi, ya, kepada arasy, kepada kursi. Allah tidak membutuhkan. Karena semua makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum makhluk itu diciptakan, Allah sudah ada. Ya, Allah sudah ada. Ya. Huwal awwalu, kata Rasulullah, huwal awwalu laisa qablahu syai'. Wal akhiru laisa ba'dahu syai'. Ya. Dia yang maha awal, tidak ada sesuatu pun yang ada sebelumnya. Ya. Dan dia yang maha akhir, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih akhir daripada. Wa huwal ghani. Ya. Jadi amal ibadah manusia kembali kepada siapa? Seperti yang disebut ayat sebelumnya, walikullin darajat. Jadi kembali kepada siapa? Kembali kepada likullin. Kullin di situ disebutkan al-jin wal ins. Ya. Jadi ibadah kita, amal-amal soleh kita kembali kepada kita dan untuk kita. Ya. Walikullin darajatum mimma amilu. Jadi semua amal-amal kita itu nanti manfaatnya tidak kembali kepada Allah. Ya. Karena Allah tidak butuh amal manusia semuanya. Dan tidak butuh ibadah manusia. Maka kalau semua manusia beribadah, ibadahnya khusyuk semua, seperti kata Nabi, ala qalbi rajulin wahid, ya, sebagaimana ibadahnya satu orang yang paling khusyuk, artinya kualitas ibadahnya sama semua. La yazidu fi mulki syai'a.
tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya juga. Kalau jin dan manusia, kata Rasulullah, ala afjari qalbi rajulin wahid, semuanya kufur kepada Allah, dan kekufurannya sama semua. Tidak ada kufur yang ringan, kufurnya berat semua, musyrik semua, ya. La yanqusu dzalika min mulki syai'an. Tidak bisa juga mengurangi kekuasaannya Allah Azza wa Jalla. Nah, itu disebut dengan Al-Ghani, ya. Makanya Allah itu menamakan dirinya Al-Ghani, yang tidak butuh siapapun. Dia tidak butuh makhluk, tidak butuh, ya. Tidak butuh diberi makan, pokoknya tidak ada. La yahtaju ila syai', ya. Dia tidak membutuhkan sesuatu, ya. Seperti disebutkan juga dalam ayat Allah, ya, tentang wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, ya, kami yang beri makan kalian dan kami juga yang memberi makan kepada anak-anak kalian. Kemudian ayat tentang innama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, apa yang setelahnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat setelah itu mana ayatnya? Quran surah Al-Abid Az-Zariyat, ya. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun, ya. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun, ya. Kami tidak membutuhkan rizki dari mereka, dari jin dan manusia. Dan kami juga, kata Allah, kata kami di sini, wa ma uridu, ya, dan aku, ya, dan aku tidak menginginkan mereka memberikan makan. Jadi Allah tidak membutuhkan rizki, tidak membutuhkan makan, tidak butuh apa-apa, ya. Kenapa? Wa rabbukal ghani, karena dia maha kaya, ya. Wa ma kaunihi ghaniyan anhum fahuwa dzu rahmatin bihim, ya. Ghaniyu dzur rahmah, di samping dia maha kaya, tidak butuh segala sesuatu, tidak butuh kepada makhluknya, ya, karena selain Allah semuanya makhluk, ya. Selain Allah semuanya makhluk, ya. Makhluk yang paling pertama dan yang paling terakhir. Apa makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah? Al-Qawaid al-Arba'. Usul Thalatha. Makhluk yang paling pertama sekali diciptakan oleh Allah. Langit. Bukan. Apa makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah sebelum menciptakan alam semesta? Sebelum menciptakan arash, sebelum menciptakan kursi, sebelum menciptakan langit dan bumi, menciptakan malaikat dan lain sebagainya, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam Quran ada satu surah, Al-Qalam, ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah, Al-Qalam, pena, ya.
Dan dari pulpen itu kemudian diperintahkan oleh Allah wa ma yasturun, dan apa yang dia tulis. Maka ditulislah seluruh apa yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sebelum itu Allah berdiri sendiri. Dia tidak butuh siapapun. Dia ada sebelum kata ada itu ada. Ya. Jadi sebelum kata ada, Allah sudah ada. Paham? Azam. Sebelum kata ada itu ada, Allah sudah ada. Nah, sebelum kata wujud itu wujud, Allah sudah wujud memang. Ya. Makanya disebut dengan Al-Ghani, Maha Kaya. Dan di samping dia Maha Kaya, dia juga Dzur Rahmah. Ya. Dia juga Maha memiliki rahmat, kasih sayang. Ya. Ma'a kaunihi ghaniyan anhum fahuwa dzu rahmatin bihim. Di samping dia Maha Kaya, tidak butuhkan sesuatu, maka Allah juga dzu rahmatin bihim, au fahuwa dzu rahmatin bihim. Dia juga Maha kasih sayang kepada mereka atau kepada makhluk. Ya. Wala yakunu ghinahu anhu mani'an min rahmatihi lahu. Jadi kekayaannya itu, kekayaannya itu tidak menghalangi dia untuk memberikan rahmat kepada makhluknya. Ya. Jadi saking kayanya Allah, dia juga tidak kikir. Ya. Allah tidak kikir. Allah Maha Rahim. Maka disebut Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih dan Maha penyayang. Ya. Jadi kemahakayaannya itu tidak menghalangi dia untuk memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Dzu Rahmah. Ya, jadi kata Dzu Rahmah ini ya, mengandung dua nama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih dan Maha penyayang kepada semua makhluk. Dia mengasihi semua makhluknya, dan dia menyayangi semua makhluknya. Ya. Wa ma ahsana hadzal kalamir rabbani. Wa ma ahsana hadzal kalamir rabbani wa ablaghahu. Wa ma aqwal iqtirana bainal ghina war rahmah fi hadzal maqam. Dan sungguh sangat indah kalam Rabbani, dan sungguh sangat baligh, ya, sangat indah dan sangat tinggi maknanya, ya. Digabungkan antara kekayaan dan rahmat. Ini hanya Allah yang bisa, ya. Hanya Allah yang bisa. Dia Maha Kaya dan dia juga Maha Rahman, Maha Rahim. Makhluk tidak bisa, ya. Makhluk tidak bisa. Ada orang kaya tapi tidak suka mengasihi orang lain, ya. Orang kaya raya tapi tidak pernah memberikan sedekah, tidak pernah berzakat, ya, seperti Qarun itu, ya. Atau sebaliknya, ada orang yang pengasih, penyayang, suka memberi, dermawan, tapi dia tidak kaya, ya. Nah, itu makhluk. Makanya yang disebutkan Al-Ghaniyyu Dzur Rahmah itu cuma Allah saja. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dan Tuhanmulah yang Maha Kaya
dan maha memiliki rahmat, maha memiliki kasih sayang kepada bihim. Him sini maksudnya makhluk Allah, ya. Terkhusus jin dan manusia karena berkaitan dengan ayat sebelumnya, walikullin darajatum mimma amilu. Dari jin dan manusia itu bagaimanapun amal-amalnya, ya, pasti mereka mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Jangankan orang beriman, orang musyrik pun diberikan oleh Allah, Maha Pengasih. Ya. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim digabungkan. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Mana yang untuk seluruh makhluk dari sifat Rahman dan Rahim? Mana yang diberikan kepada seluruh makhluk dan mana dikhususkan kepada orang beriman? Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Untuk seluruh makhluk yang mana? Ar-Rahman untuk seluruh makhluk atau Ar-Rahim? Ar-Rahman untuk seluruh makhluk, ya. Ar-Rahim khusus untuk orang beriman. Jadi rahmatnya Allah itu ada rahmat yang sifatnya umum, diberikan kepada seluruh makhluk, tidak melihat iman dan kufur, tidak melihat mukmin dan musyrik, semuanya dikasih. Ini rahmat yang sifatnya umum. Dengan rahmat ini semua makhluk bisa makan, bisa minum, ya. Bukan cuma manusia, sampai binatang pun bisa makan, bisa minum, ya. Tapi ada rahmat yang sifatnya khusus, rahmat yang disertai dengan ridha dan al-hub, ya. Rahmat yang disertai ridha dan hub, mahabbah. Itu rahmat diberikan kepada orang beriman. Jadi, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Iya sya'yudhibkum. Kalau dia berkehendak, ini saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Sebenarnya Allah itu kan maha kuasa, maha bisa melakukan apa yang dia inginkan. Kalau manusia dan jin ini tidak ada yang beriman, dalam satu generasinya tidak ada yang beriman. Kata Allah, iya sya'yudhibkum. Kalau dia mau sebenarnya dibinasakan semua itu yang tidak beriman itu. Iya sya'yudhibkum. Jadi kalau ada satu generasi yang tidak beriman, sama sekali semuanya tidak beriman, kalau Allah menghendaki dibinasakan semuanya tanpa sisa. Ya. Tapi karena Allah punya rahmat, ya, maka itu tidak terjadi. Pasti ada yang disisakan, ya. Pasti ada yang disisakan. Contohnya peristiwa kaumnya Nabi Nuh. Ya, kaumnya Nabi Nuh. Allah mengatakan fakadzabuhu fa'anjainahu walladzina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladzina zalamu. Ya. Wa aghraqna alladzina kadzdzabu biayatina. Dan mereka kaumnya Nabi Nuh fakadzabuhu. Mereka mendustakan Nuh. Ya, tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Bahkan sampai mengejek, ya, mengejek Nabi Nuh. Ya. Ayat sebelumnya Allah mengatakan, qala al-mala'u min qaumihi inna lanadhunnuka fi dhalalin mubin. Ya. Berkata kaumnya, al-mala', ya, mala' itu orang yang banyak. Ya. Jadi sebagian besar kaumnya mengatakan kepada Nabi Nuh,
inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sungguhnya kami melihat kamu ini orang yang tersesat dalam kesesatan yang nyata. Ya. Karena melihat Nabi Nuh apa? Melihat Nabi Nuh membuat perahu di atas gunung. Ya. Mereka bilang tidak sesuai dengan logika kau punya perbuatan ini wahai Nuh. Bagaimana nanti ini perahu kalau sudah jadi mau diturunkan ke air, ke laut? Bagaimana caranya? Kalau kamu bikin di atas gunung begini, siapa yang mau kasih turun? Ya. Kalau mau bikin perahu, kata mereka, bikin perahunya saya dekat-dekat pantai sana. Ya. Karena kalau dekat pantai, kalau sudah jadi perahunya itu gampang diturunkan ke laut. Ya, tinggal ditarik, ya sudah sampai di laut. Tapi kalau dibuatnya di tempat yang tinggi, bagaimana caranya kasih turun? Ya. Sedangkan kasih turun kayu saja susah dari gunung ke lembah atau ke pantai, apalagi mau kasih turun perahu. Bagaimana caranya? Maka mereka mengatakan inna lanaraka fi dhalalim mubin. Ya. Nah itu kemudian mereka mendustakan Nuh, fa anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam perahu itu. Dan jumlah orang yang di dalam perahu itu tidak banyak. Ya. Karena di perahu itu yang naik bukan cuma manusia, ya, binatang-binatang juga naik. Ya. Dan fa'aghraqnal ladzina kadzdzabu biayatina. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala saking rahmannya, ya, dia tidak membinasakan seluruh generasi secara total. Ya. Pasti ada yang disisakan. Dan yang disisakan biasanya adalah orang-orang beriman. Ya. Seperti kaumnya Nabi Nuh, disisakan orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang yang naik ke atas perahu itu selamat. Dan kemudian mereka itulah yang nanti dalam sejarahnya mereka itu setelah setelah surutnya banjir itu, kemudian mereka hidup dengan damai. Kemudian Nabi Nuh juga memiliki anak, ya. Dan anak-anak Nabi Nuh itulah yang sekarang menjadi generasi manusia sekarang, ya. Karena semua kaumnya Nabi Nuh setelah pasca banjir itu beberapa generasi kemudian, beberapa tahun kemudian atau beberapa abad, karena Nabi Nuh itu hidupnya 1000 tahun lebih. Ya, 1000 tahun itu kan 10 abad, ya, 10 abad. Ya. Jadi generasinya hilang, generasinya putus, ya, meninggal dan lain sebagainya. Dan yang tersisa adalah anak-anak Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang 3 orang, ya, Syam, Ham dan Yafith. Ya. Dari 3 orang inilah kemudian tersebar keturunannya sampai sekarang. Ya. Dari Syam, dari Sam, bukan Syam, tapi pakai Sin. Sam, Ham dan Yafith. 3 orang anaknya Nabi Nuh yang menurunkan umat manusia sampai sekarang. Yang lainnya itu, ya, meninggal apa semua. Ya. Generasinya putus. Nah, dari itulah kemudian datang manusia selanjutnya. Iya sya'idhibukum. Ya, kalau Allah menghendaki, Dia akan membinasakan kalian semua. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Ya. Dan mengganti kalian dengan makhluk yang lain yang Dia kehendaki. Ya. Makhluk yang lain, entah siapa, kalau Dia kehendaki. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain di Quran surah Al-Maidah. Ya.
tentang apa itu? Tentang ayat setelah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Apa setelahnya? Al-Maidah. Ayo. Ingat ayat. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang beriman, apabila kalian murtad dari agama kalian. Jadi kalau mau murtad semua orang beriman ini, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak apa-apa. Mau murtad silakan, semua murtad, tidak apa-apa. Mayyartada minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Ya. Allah akan mendatangkan kaum yang baru, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya, di mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Nah ini sama. Iyasha yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Ya. Iyasha yudhibukum ayyuhal ibad al-usah fayasta'silukum bil adzabi al-mufdi ilal halak. Ya. Yasta'silukum, isti'sal itu artinya mencabut, ya, atau membinasakan dengan memberikan kepada kaum tersebut azab al-mufdi ilal halak, ya, yang menyebabkan mereka binasa semua. Wa yastakhlif min ba'dikum ay min ba'di ihlakikum ma yasha min khalqihi, ya, makhluk yang lain yang lebih taat, mimman huwa atwa'u lahu wa asra'u ila imtithali ahkamihi minkum. Ya. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah membinasakan kalian, ya, Allah menggunakan kata azhaba yudhibu, ya. Zahaba itu kan artinya pergi. Kalau azhaba menghilangkan, hilang, ya, membinasakan. Dan Allah membuat atau menciptakan makhluk yang baru, atwa' lahu, yang lebih taat kepada Allah, wa asra'u ila imtithali ahkamihi, dan yang lebih cepat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kata Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita tentang kekuasaannya yang maha luas, ya, di mana dia tidak butuh segala sesuatu dan segala sesuatulah yang butuh kepada Allah, ya. Makanya dalam Quran surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad, ya. As-samad artinya yang bergantung kepadanya segala sesuatu, ya, segala sesuatu, bukan cuma jin dan manusia, semua malaikat pun bergantung kepada Allah, semua alam semesta ini dan segala isinya bergantung kepada Allah, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia berkehendak, kalau dia mau, ya, nah, kalau dia mau, maka dia bisa membinasakan satu generasi tanpa sisa, ya. Kemudian menciptakan generasi makhluk yang baru, bukan cuma manusia baru, makhluk yang baru dia bisa ciptakan. Nah, ini tentang kuasa Allah. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Nah, Allah mengajak kita berpikir, apa buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menciptakan makhluk yang baru kalau dia membinasakan makhluk yang sebelumnya, ya. Buktinya ya kita ini, ya. Allah mengatakan kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin, ya. Sebagaimana Allah menciptakan kalian dari dzurriyyah yang berbeda, ya, dzurriyyah yang akharin, dzurriyyah yang lain. Disebutkan al-kaf na'tul masdar mahdhuf ay wa yastakhlifu istikhlafan mithla insya'ikum min dzurriyyati qaumin akharin, ya. Dan yastakhlifu istikhlafan, ya, dia
mengganti makhluk dengan makhluk yang baru, sebagaimana insyaikum mithlu insyaikum min dzurriyyati qaumin akharin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari dzurriyyah qaumin akharin, dari keturunan manusia yang lain. Qilahum ahlus safinati Nuh. Dan mereka itu disebutkan ahlu safinati Nuh, yaitu orang-orang yang ikut naik ke dalam bahteranya Nabi Nuh, ke dalam perahunya Nabi Nuh. Ya. Dari orang yang bagaimana Nabi Nuh itu, bagaimana badannya tinggi besar dan sudah tidak ada, ya. Fosil-fosilnya pun tidak ditemukan. Ya, fosil-fosil Nabi Nuh tidak ditemukan fosilnya itu, bagaimana bentuk tubuhnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, dari situlah kita diciptakan. Walakinnahu subhanahu lam yasha' dzalik, falam yuhlikhum wala istakhlafa ghairahum rahmatan lahum wa lutfan bihim. Nah, ini pertanyaannya. Kenapa Allah tidak membinasakan semuanya? Ya. Kalau Allah mau dia binasakan, tapi kenapa dia tidak binasakan? Ya, jawabannya adalah rahmatan lahum wa lutfan bihi. Jadi karena Allah Maha Rahmat, ya, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, itulah dia tidak binasakan semuanya. Ya. Kalau Allah tidak punya Rahman dan Rahim, dia tidak punya rahmat kepada makhluknya, dia binasakan semua. Ya. Orang musyrik itu dia binasakan semua, tidak pakai sisa. Tapi karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Latif, Maha Lembut, Maha Kasih Sayang, maka Allah tetap membinasakan hanya orang yang musyrik saja. Ya. Orang yang beriman tetap diselamatkan. Untuk apa? Menjadi pelajaran, menjadi ibrah. Ya. Nah, itu salah satu tujuannya Allah menceritakan kisah-kisah para nabi dan umatnya yang terdahulu, untuk menjadi ibrah dan pelajaran, ya, kepada makhluk setelahnya dan kepada kita sebagai umat yang terakhir. Allah kisahkan dalam Al-Quran, ya, sejak kisah Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, sampai Nabi Isa dan kaumnya. Di antara mereka ada yang beriman, ada yang kufur, ya, dan masing-masing mendapatkan hasil dari amalannya, ya, dampak dari perbuatannya. Masing-masing mendapatkan dampak dari perbuatannya sendiri. Orang beriman dapat hasilnya, orang kufur juga dapat dampaknya, ya, seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran. Nah, orang yang beriman diselamatkan, ya, seperti kaumnya Nabi Nuh, ya, kaumnya Nabi Hud. Nah, bahkan kaumnya Nabi Hud disebutkan, qala alladziina istakbaru min qaumihi lilladziina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Ya, orang yang istikbar, orang yang sombong, ya, orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka merasa lebih kuat. Mereka mengatakan kepada lilladzina stud'ifu liman amana minhum, kepada orang yang mereka anggap lemah dan orang-orang yang beriman, apakah kalian beriman? Apakah kalian yakin, ya, bahwa Nuh itu diutus oleh Tuhannya? Orang beriman mengatakan, qala alladziina stud'ifu inna billadzi ursila bihi mu'minun. Kami beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Ya.
Dan orang yang istikbar mengatakan inna qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang istikbar, sombong itu mengatakan apa yang kalian imani itu kami tidak imani. Kami tolak. Fa aqarun naqata wa atau an amri rabbih. Maka mereka membunuh unta yang diperintahkan untuk dijaga itu, dan seterusnya. Ya. Mereka istikbar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kaumnya Tsamud, kaum semua, ya, kaum-kaum yang ingkar dan kufur kepada para nabi dan para rasul. Ya. Jadi kenapa mereka tidak dibinasakan semuanya? Rahmatan lahum wa lutfan bihim. Sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Kenapa? Karena Rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan manusia itu tidak binasa satu kaligus, binasa semua. Kecuali nanti pada hari kiamat. Ya. Kalau sudah hari kiamat itu berarti memang sudah ketentuan Allah, semua manusia, semua makhluk akan binasa. Bahkan langit dan bumi dan semua isinya juga akan hancur. Ya. Selama belum kiamat, maka Allah tidak akan membinasakan umat manusia satu kaligus semuanya. Pasti ada sisa. Kenapa? Karena Allah Maha Rahman. Dzur rahmah. Baik. Innama tu'aduna la'at. Ini wa'id. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, terutama jin dan manusia yang tadi sudah disebutkan, ya. Innama tu'aduna la'at, ai minal ba'thi wal mujazah, ya. Sesungguhnya apa yang tu'aduna la'at, dijanjikan kepada kalian. Apa yang dijanjikan kepada kalian? Disebutkan dalam tafsir al-ba'tsu wal mujazah. Yang dimaksud dengan innama tu'adun al-ba'tsu, kebangkitan, wal mujazatu, dan pembalasan. Ya. Makanya hari kiamat disebut dengan yaumul ba'tsi wa yaumul jaza. Ya. Disebut dengan hari kebangkitan dan hari jaza, hari pembalasan. Itulah yang dijanjikan oleh Allah dalam firman-Nya ini. Innama tu'adun. Ya. Kata tu'adun, apa yang dijanjikan kepada kalian? Apa yang dijanjikan oleh Allah? Disebut oleh Imam Syaukani, maksudnya adalah al-ba'tsu wal mujazah. Ya. Jadi kebangkitan dan pembalasan. Hari kebangkitan dan hari pembalasan. La'atin. Ya. La di sini lam taukid. Ya. Kemudian sebelumnya ada inna. Di sini ada dua taukid. Innama tu'aduna la'atin. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian sungguh akan tiba, akan datang. Jadi dua taukid di sini. Ya. Dan dua taukid maknanya sesuatu yang sangat ditegaskan, artinya sesuatu yang pasti, ya. Tidak diragukan lagi. Kebangkitan dan pembalasan, yaumul ba'tsi dan yaumul jaza, itu pasti akan datang, ya, pasti datang. Innama tu'aduna la'at. Nah, disitulah nanti dibalas. Wa ma antum bimu'jizin. Nah, dan ketika hari itu tiba, kalian tidak bisa atau tidak mampu lagi mengelak, ya. Tidak mampu lagi menghindar, ya. Ma antum bifaitin an ma huwa nazilun bikum wa waqi'un alaikum. Fait artinya luput, ya. Kalian tidak bisa luput, pasti kena, ya. Tidak bisa menghindar sedikit pun. Wa ma antum bimu'jizin. Kalau hari itu datang. Nah, ini. Jadi kalau sebelum janji Allah itu datang, ya, Allah tidak akan membinasakan semua orang. Ya. Allah tidak akan binasakan semua orang. Pasti ada yang disisakan. Ya, pasti ada yang disisakan. Dan yang disisakan biasanya lebih sedikit.
Ya. Tapi kalau sudah datang ketentuannya, maka tidak ada yang bisa menghindar. Ya. Ma antum bimu'jizin. Kalian tidak bisa menghindar. Satu pun orang tidak bisa menghindar. Kalau sudah datang ketentuannya Allah, sudah terjadi hari kiamat, sudah selesai semua, tidak ada yang bisa menghindar. Ya. Semua akan mati dan dibangkitkan kembali dan dibalas masing-masing dengan amalan-amalannya. Ya. Maka tidak ada yang bisa menghindar. Wa ma antum bimu'jizin ay bifaitina an ma huwa nazil bikum wa waqi'un alaikum. Nah, kalau sudah terjadi itu, apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla itu datang, maka tidak ada yang faid, ya, tidak ada yang luput, tidak ada yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa menghindar. Semuanya pasti kena. Ya. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Ya. Karena itu katakan wahai Muhammad, qul ya qaumi i'malu. Ya. Katakan wahai Muhammad, i'malu ala makanatikum. Ya. Kerjakan apa yang kalian kerjakan. Makanatikum, ala makanah di sini makan maksudnya ala halikum atau at-tariqah. Makanah bimana at-tariqah. Ai uthbutu ala ma antum alaih. Ya. Kalau kalian tidak mau beriman, ya silahkan saja tidak mau beriman. Maka di sini kan disebut wa hadza wa'idun syadidun. Ya. Ini sebenarnya adalah kata-kata ancaman yang sangat keras kepada seluruh manusia dan seluruh jin. Jadi kalau kalian sudah diperingatkan tidak mau, diajar tidak mau, ditunjukkan agama Allah tidak mau, tunggu saja. Ya. Terserah kalian. Ya. I'malu ala makanatikum. Kerjakan apa yang kalian yakini. Ya. Kalau kalian sudah keras kepala, tidak mau beriman kepada Allah, silakan saja. Ya. Nah, nanti baku tahu. Nanti baku tahu kalau Allah sudah datangkan dia punya ketetapan. Ya. Hatta atahul yaqin. Ya. Nah, kalau sudah datang sesuatu yang diyakini atau kematian, atau datang hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Nah, di situ nanti baku tahu siapa yang rugi dan siapa yang untung. Yang penting kita sudah kasih tahu, kita sudah ajarkan mana yang benar, mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang tidak diridhoi. I'malu ala makanatikum fa inni amil. Ya. Fa inni ghairu mubalin bikum wala muktarithun bi kufrikum inni thabitun ala ma ana alaih. Ya. Saya juga demikian akan mengamalkan apa yang saya yakini dan tidak peduli dengan apa yang kalian yakini dan apa yang kalian kerjakan. Ya. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihul zalimun. Dan ketika hari itu datang, ya, disitulah akan diketahui. Fasawfa ta'lamun, kalian akan tahu. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar. Siapa yang mendapatkan keuntungan di negeri akhirat. Siapa yang dapat keuntungan nanti baru kalian menyesal. Ya. Kalian menyesal karena apa? Tidak beriman di dunia, tidak mau ikut kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalian tahulah itu katanya. Ya. Man takuna lahu aqibatud dar. Siapa yang untung nanti? Dan yang untung pasti yang beriman. Ya, jelas. Karena orang beriman itu nanti yang akan diberikan pahala oleh Allah dan diberikan tempat yang lebih baik. Man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihul zalimun. Allah sudah kunci. Allah kunci ayatnya dengan sesungguhnya tidak akan mendapatkan kemenangan orang-orang yang zalim. Ya. Allah sudah kunci, orang yang zalim tidak akan beruntung.
Dan zalim di sini maksudnya apa? Ya. Zalim yaitu orang yang tidak mau mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan zalim yang memukul orang, ya, bukan cuma itu. Ya. Tapi zalim di sini adalah orang yang mengingkari syariat Allah. Ya. Allah sudah kunci, orang itu tidak akan beruntung dia. Ya. Tidak akan mendapatkan falah, tidak akan mendapatkan keberuntungan, tidak akan mendapatkan kemenangan. Ya. Bahkan akan merugi. Qad khasira alladzina qatalu auladahum safan, dan seterusnya. Ya. Mereka akan merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billahi min dzalik. Innahu la yuflihul zalimun. Ya. Aqibatud dar hiya al-aqibah al-mahmudah allati yuhmadu sahibuha 'alaiha. Aiman lahu nasru fi darid dunya wa man lahu wirathatul ardi wa man lahu darul akhirah. Ya. Akibatud dar maksudnya akibat yang mahmudah. Ya, akhir yang terpuji. Yang dimana orang yang mendapatkannya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang dimaksud dengan hal tersebut adalah kemenangan di dunia, kemenangan di akhirat. Kemenangan an-nasru fid darid dunya, kemenangan di dunia, wirathatul ard, dan warisan bumi, wa man lahu ad-darul akhirah. Ya. Dan apa yang mereka dapatkan di hari kemudian. Ya, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul man harama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq, qul huwa lil ladzina amanu khalisatan yaumal qiyamah. Jadi apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk orang-orang yang beriman, dan nanti di akhirat khusus untuk mereka. Ya. Ya, di dunia ini kita berbagi rezeki dan orang yang tidak beriman. Tapi kalau di akhirat nanti tidak. Ya. Orang beriman tidak akan membagikan rezekinya kepada orang yang kufur. Bahkan setetes air pun mereka tidak kasih. Ya. Orang beriman tidak akan memberikan setetes air pun kepada orang yang tidak beriman. Seperti firman Allah, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afyadu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ya. Dan ketika penduduk neraka memanggil penduduk surga dan mengatakan afyadu alaina minal ma', ya, bagikan kepada kami sedikit dari air atau dari apa yang diberikan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka dibalas, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ya. Penduduk surga itu mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya, ya, air dan rizki itu untuk orang yang kafir. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka itu yang disebut dengan man takunu lahu aqibatud dahr. Ya, fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dahr. Ya, kalian nanti ketika terjadi itu hari kebangkitan, hari yang dijanjikan oleh Allah, baru kalian akan tahu siapa yang mendapatkan tempat yang baik. Ya. Dan Allah kunci orang yang zalim tidak akan beruntung. Artinya orang yang zalim di dunia ini tidak akan mendapatkan tempat yang baik di akhirat kelak. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Sehingga ayat ini menjadikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa di dunia. Ya, supaya apa? Supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala tetap kita nikmati ketika kita hidup di dunia, ya, ketika kita sudah dimatikan oleh Allah, dan ketika kita nanti dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Karena kebaikan-kebaikan itu berdasarkan amal dan iman yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Maka bagi barang siapa beriman dan beramal soleh, maka dia harus pertahankan keimanannya dan amal solehnya dia harus tingkatkan agar kebahagiaan dan rahmat Allah di dunia berlangsung terus menerus sampai di hari kemudian. Ya. Dan itu yang merupakan keuntungan yang abadi, yaitu al-falah al-abadi, ya, keberuntungan yang abadi dan kemenangan yang abadi.
Jadi bukan hanya sekedar kaya di dunia. Ya. Kalau kaya di dunia ini terbatas. Ya. Terbatas, batasnya apa? Batasnya usia. Ya. Bahkan ada orang yang masih hidup tapi sudah tidak menikmati dunia. Ya. Belum mati dia, tapi dia tidak menikmati dunia ini. Ya. Orang kalau sudah tua, ya, banyak makanan yang tidak boleh dimakan. Artinya dia tidak bisa menikmati lagi. Garam kasih kurang, ya. Bahkan disarankan gula kasih kurang. Artinya sudah tidak bisa lagi menikmati yang rasanya manis, tidak bisa yang menikmati rasanya asin, ya. Tidak bisa yang menikmati rasanya pedas karena lambungnya sudah keropos dan lain sebagainya. Ya. Pokoknya nikmat sudah berkurang. Itu ketika masih di dunia. Ya. Kalau orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka dia akan rugi. Makanya Allah mengatakan, innahu la yuflihul zalimun. Ya, tidak akan untung orang-orang yang zalim itu. Ya, karena bisa jadi ketika dia kufur kepada Allah di dunia, nikmat di dunia juga dicabut. Ya, kalau sudah tua orang gitu, ya, kekuatan sudah mulai turun, ya, jalan sudah loyo, ya, bahkan sudah pakai tongkat, ya, makan sudah tidak bisa makan sembarangan, ya, gula dikurangi, garam dikurangi, rasa pedas dikurangi, semua dikurangi. Dan kalau hanya itu yang tujuan hidupnya, maka dia rugi. Tapi kalau orang beriman, insya Allah dia tidak akan rugi. Karena apa? Karena dalam kehidupan nanti di akhirat dia akan mendapatkan aqibatud dar, ya, mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan semoga kita bisa mempertahankan keimanan yang ada dalam qalbi kita, ya, dan kita juga bisa mempertahankan amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Kita bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah, menegakkan seluruh perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.